Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Membangun. Coba lagi dengan saya Siswanto di Blank On 5115 channel. Desa Membangun kali ini akan mengintip kegiatan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak yang digelontorkan oleh pemerintah pusat mulai tanggal 12 sampai 16 September untuk tahap pertama. Bagaimana pelaksanaannya dan apa yang menjadi kendala yang terjadi di lapangan? Mari kita ikuti pelaksanaan penyaluran tahap 1 bantuan langsung tunai BBM tahun 2022. Mari kita lihat pelaksanaannya, di mana Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora melaksanakan bantuan langsung tunai ini di 2 hari, yaitu hari kemarin tanggal 15 dan hari ini terakhir tanggal 16 September, di mana dibagi karena Kecamatan Sambong ada 10 desa, maka satu hari 5 desa. Kita lihat ini proses daripada pelaksanaan bantuan langsung tunai di Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Sidomulyo pojok Watu, Dukuh Sidomulyo pojok, RW 1 RT 1. Suratnya nggih, Mbak. Nggih. Awas nyun sewu nggih. Nyun sewu ngambil nggih. Pemirsa, pelaksanaan bantuan ini diawali dari pemberitahuan, pemberitahuan dari Pos Indonesia kepada penerima. Bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini, dan di sini ditujukan kepada yang bersangkutan, di mana pemberitahuan untuk bantuan langsung tunai kali ini itu terdiri dari 2 bulan bantuan langsung tunai dari BBM 150, berarti 300 ditambah 200.000 untuk program sembako bulan September. Sehingga untuk bantuan kali ini setiap penerima manfaat akan menerima bantuan uang tunai sejumlah Rp500.000. Ngaten nggih, Mbah? Mangke jenengan nampi gangsal 100.000. Nggih? Nggih, monggo. Monggo dilanjut. Kita lanjutkan dengan proses berikutnya. Dasmi Sudarni. Jadi proses awal pengumpulan data, pengumpulan data nanti dipanggil. Kalau sudah dipanggil nanti akan langsung diverifikasi oleh kantor Pos Indonesia yang akan langsung memberikan bantuannya kepada penerima manfaat.
Nah. Ngatmi. Ngatmi. Rasmi Dukuh Pojok. Tarmin Dukuh Pojok. Mbah nyuwun sewu nggih. Pripun? Tarmin Ya di syuting nggih. Pripun sampun nampi artane pinten, Mbah? Pinten wau? Nggih. Oh. Cobi pundi? Di nggih. Si loro telu papat lima niku dituduhke nika. Ah. Ngeten nggih. Nggih niki. Niki pemirsa Bu Sulastri sudah terima uang tunai sejumlah 500.000 nggih. Wonten potongan mboten Bu? Mboten enten potongan. Jadi memang diterima penuh 500.000 rupiah. Pripun rasipun Bu? Remen mboten? Remen Oh, kagem napa mengke Bu? Nggih tumbas beras. Nggih tumbas beras. Nggih mugi-mugi manfaat nggih Bu. Nggih. Nika matur dumateng pemerintah. Pripun matur nuwun dumateng pemerintah nggih ingkang sampun paring Rasmi bantuan nggih nggih nggih. Pareng nggih, Pak. Nggih monggo Bu Lestari nggih monggo. Nggih. Monggo. Sumija. Mariam Baik pemirsa, di tengah-tengah kegiatan daripada penerimaan BLT BBM di Kecamatan Sambung kali ini, kita akan wawancara dengan petugas dari PKH Kementerian Sosial yang ada di Kecamatan Sambung. Ya, selamat siang. Selamat siang, Ya, Pak. Mas Nggih. Yosep. Ya, Yosep Metadona. Mitaguna. Ya. Mas Yosep, Nggih. panjenengan selaku petugas PKH itu selaku apa? Kami di bawah Kementerian Sosial, Pak. Tugas kami adalah mendampingi semua bantuan yang diadakan oleh Kementerian Sosial. Oh gitu ya. Iya. Ya. Nah untuk BLT BBM kali ini sampai saat ini di hari terakhir udah mau jam-jam akhir ini Ya, ada masalah atau mungkin keluhan yang masuk di PKH enggak? kalau keluhan sementara diambil beda kakak, Pak. Memang di peraturan kami Ya. untuk beda kakak tidak bisa. Jadi kami tidak menyarankan untuk diambil. Oh gitu. Terus ada juga yang sakit, orangnya tidak bisa ke sini, tapi kami ada solusi dari kantor pos nanti akan mengantar home visit ke rumah ya, masing-masing. diantar KPM. ke rumah. Ya. Diantar ke rumah. Diantar ke rumah. Nggih. Ya. Terus permasalahan yang lain mungkin ini apa komplain dari masyarakat kalau ini mestinya nggak dapat kok dapat, ini mestinya dapat kok nggak dapat, gitu bagaimana? Ya, komplain terkait data pasti selalu ada, Bapak. Iya, iya. Selalu ada, dan kami punya data namanya DTKS, Bapak. Iya. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang sudah dipegang oleh masing-masing desa. Jadi misalkan ada ketidaksesuaian data, orangnya mampu, orangnya meninggal, orangnya pindah, bisa langsung diupdate di SIK-SNG yang sudah dipegang oleh operator SIK-SNG di masing-masing desa. Gitu ya. Ya. Nah, itu siapa yang punya hak untuk merubah data, update data itu siapa? Ya, terima kasih. Untuk hak merubah data, kami ada proses musyawarah desa. Oh, mesti. Oke, tertinggi musyawarah desa. Jadi bukan kepala desa, bukan perangkat, Bukan petugas PKH juga. bukan petugas PKH, tapi yang tertinggi adalah musyawarah desa, Bapak. Musdes. Iya. Nah, nanti dari hasil musdes siapa yang memasukkan ke data itu? Yang memasukkan operator SIK-SNG. Ya, di setiap desa, 10 desa di Kecamatan Sambung sudah ada. Nah, ada kontrol nggak? Misalkan nanti setelah hasil musyawarah musdesnya ini yang ditentukan ini, tapi nanti yang diinput oleh petugas lain. Untuk menjaga itu bagaimana caranya? Kalau untuk itu kami biasanya mendampingi, Bapak, mendampingi sebelum menginput atau sebelum dia ada kendala di aplikasi, kita sebagai pendamping sosial biasanya mendampingi, Bapak. Oh gitu ya. Oke. Artinya jangan sampai ada peluang atau mungkin suudzon bagi masyarakat. Ya. Hasil dari musdes menyatakan si A, si B, si C,
tapi pada saat input data itu yang dimasukkan DFG. Seperti itu ya. Kami Jadi juga data ada apa? dokumen fisiknya Bapak. Oh, Jadi gitu ya. selain hasil musyawarah, dokumentasi, kita juga ada fisiknya. Oh, gitu Siapa-siapa namanya yang diusulkan, siapa-siapa namanya yang di verbal tidak layak, itu ada Pak. Oh, Dokumen gitu. fisiknya ya. Nah, sehingga dengan pembicaraan kita kali ini nanti yang kita upload ke YouTube bisa memberikan informasi kepada masyarakat sehingga komplain masyarakat ini akan semakin kecil karena proses yang berjalan itu memang sudah sesuai dengan aturan. Soal tambahan Pak, Ya. terkait mungkin komplain masyarakat yang mungkin tidak datang di Musdes atau mungkin dia di tempat lain, itu bisa pakai aplikasi Cek Bansos. Oh, Bisa gitu ya. di-download di Play Store. Ya. Sudah difasilitasi oleh Kementerian Sosial. Jadi ketika nanti divalidasi oke, orangnya bisa verbal, Ya. dia bisa mengusulkan, dia bisa menyanggah seperti itu gitu. Bapak. Nggih. Jadi Cek Bansos ya. Cek Bansos, aplikasi Cek Bansos. Aplikasi Cek Bansos sudah Nggih. pemirsa aja. Nah, itu sekarang gini, memang ada beberapa keluhan daripada masyarakat yang sudah diinput ya sesuai dengan hasil Musdes. Ya, sudah diinput sesuai, tetapi ternyata data yang muncul dari kementerian untuk penerima itu kok tidak sesuai dengan usulannya. Itu bagaimana? Nggih. Input kami sebatas nginput di DTKS Bapak. Nggih. Untuk masalah data turun, nanti Kementerian Sosial yang akan meranking melalui desil. Jadi kita mengusulkan desa di DTKS, tapi nanti turunnya bantuan PKH atau sembako, BPNT, ya. ya itu ada desilnya Pak di aplikasinya itu yang meranking pusat. Tapi ada juga kita diberi fasilitas, jadi ada file Excel itu mengusulkan tiap-tiap bantuan. Di situ ada pilihan mau diusulkan PKH, mau diusulkan BPNT, itu bisa sekarang Pak. Iya, ya. Nah, ini yang memang apa tadi kementerian tadi punya aplikasi apa? Cek Bansos. Apa yang desil? Apa tadi? Oh iya, desil itu ya. presentasi yang aplikasinya SIKS Digi, SIKS Digi, Yeah. itu Jawa Tengah. Desil itu dilihat dari 14 indikator Pak. Itu sudah ada juga di aplikasi itu terkait bentuk rumah, penghasilan, aset yang dimiliki, itu ada. Artinya dari pihak kementerian punya kewenangan tersendiri di dalam menentukan siapa yang mesti harus mendapatkan bantuan sesuai dengan Desilnya desilnya tadi itu. Iya, Bapak. Makanya kalau nginput, kalau mau tepat desilnya juga harus diisi komplit ya? tepat ya. Iya. Harus komplit. Dia asetnya dari 14 indikator itu harus diisi benar. Punya sapi 4 misalnya ya harus diisi sapi 4. Oke. Gitu. Jadi memang data itu harus benar-benar diisi karena Betul. memang kenyataan yang ada ini kalau saya melihat memang sekarang sebenarnya kalau definisi kemiskinan itu sendiri kalau diterapkan di masyarakat kayaknya juga sudah tidak masuk ini. Karena sudah kalau definisi kemiskinan itu misalkan contoh kayak lantainya harus tanah, sudah nggak ada rumah tangga yang lantainya tanah, rata-rata juga sudah plester. Ini mungkin dari teman-teman dari PK sendiri apa tidak ini ada nggak suatu media untuk memberikan informasi kepada kementerian tentang hal-hal yang terjadi di lapangan tersebut? Sebetulnya kita juga ada beberapa aplikasi Pak selain itu. Contohnya kemarin kami pakai Sagis, salah satu aplikasi kami foto pakai geotagging Pak di tiap-tiap rumah masing-masing yang mendapat bantuan. Oh gitu ya. Ketika kami foto, pusat langsung lihat GPS ya. Pakai Google Map, dia bisa melihat bentuk rumahnya langsung. Ya, itu juga bisa langsung putus bantuan. Oh, gitu. Seperti bisa itu aja. bisa Bapak. Bisa, Nggih. Terus juga kita sinkron dengan Dukcapil, kita sinkron dengan Dapodik, kita sinkron dengan Kemenaker. Jadi misalnya dia ada kesalahan di NIK-nya, berarti dia harus memperbaiki NIK-nya dulu secara kependudukan, supaya datanya dengan Kementerian Sosial sinkron sehingga bantuannya lancar cairnya Pak. Mudah-mudahan dengan aplikasi yang ada, dengan sistem yang ada, nanti untuk pencairan tahap 2 yang kira-kira nanti Desember ya? Ya, kira-kira nggih
Desember ya, kira-kira tahap 2 Desember itu bisa berjalan dengan baik. Amin. Seperti harapan masyarakat. Iya. Nah, ini mungkin saya nanyakan, ini kan kalau BLT untuk BBM ini BBM. kan ada 3 program ya. Satu mungkin untuk rakyat miskin, yang kedua untuk upah itu ya, BSU. untuk upah, BSU Iya. sama ini transportasi pegawai pelaku transportasi mungkin ojol dan lain sebagainya, itu di bawah koordinasi dari PKH nggak? Gitu. Tidak Bapak, contohnya BSU itu kita ikutnya kan Kementerian Tenaga Kerja, jadi nanti di luar dari di luar Kementerian Sosial. ya. Betul. Termasuk Walaupun kami sebagai pendamping menerima manfaat dari Iya. BSU itu, tapi itu data di luar kami. Di luar Iya. ya, di luar panjenengan. Iya. Oke, begitu Mas Yosef, mungkin ada himbauan untuk masyarakat dan mungkin pemerintah desa dan pemerintah kabupaten mungkin. Iya. Monggo. Kami dari pendamping PKH selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat. Misalkan ada ketidaksesuaian data, silahkan jenengan bisa download aplikasi Cek Bansos, jenengan bisa melapor, jenengan bisa memvalidasi, jenengan bisa menyanggah. Misalkan orang itu sudah ekonominya meningkat dan tidak layak untuk menerima bantuan, termasuk jenengan mengusulkan siapa-siapa dari tetangga jenengan bisa diusulkan lewat aplikasi Cek Bansos itu untuk menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Mungkin itu Pak dari pendamping terima PKH. kasih Mas Yosef. Demikian tadi pemirsa, sudah cukup banyak informasi dari Mas Yosef selaku petugas dari PKH, dari Kementerian Sosial. Ya, mudah-mudahan dari informasi yang ada dapat memberikan kejelasan bagi pemirsa, bagi masyarakat, khususnya masyarakat desa di dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai ini. Dan semoga dengan wawancara kita kali ini di pelaksanaan tahap 2 bantuan langsung tunai BBM dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik pemirsa, kita di tengah-tengah kesibukan dari ibu-ibu dan bapak-bapak dalam proses penyaluran BLT BBM, kita akan bertemu dengan Bapak Camat Kecamatan Sambong, Bapak Martono, gitu, untuk berdiskusi, ya, ngobrol, wawancara tentang pelaksanaan BLT BBM ini. Selamat siang Pak Camat. Selamat Ya, siang, Pak Sis. ya, kita ketemu lagi nih dalam kegiatan BLT kali ini. Ya. Bagaimana ini pelaksanaan BLT ini berjalan lancar atau mungkin ada beberapa kendala yang perlu disampaikan Pak Camat? Terima kasih Pak Asis. Perlu kami sampaikan bahwa di Kecamatan Sambong ada 10 desa yang penyaluran BLT BBM serta BPNT kami bagi 2 hari. 2 hari. 2 hari. Yang hari pertama Kamis kemarin, Kamis. itu sekitar 1.400. 1.400. Sekarang juga 1.400 lebih. Totalnya satu kecamatan 2.858. Oh, 2.858 ya, penerima manfaat. Ya, ya. Nah, itu tersebar di 10 desa. Desa yang Ya, ada di ya, Kecamatan ya, Sambong. desa, betul. Nah, untuk penerima manfaat sendiri Pak Camat, ada nggak ini permasalahan? Apakah ini data yang digunakan data yang mana itu? Data yang digunakan sepengetahuan kami kelihatannya kok data lama Mas Sis. Data lama ya? Data lama. Kemarin terbukti ada beberapa warga penerima yang sudah meninggal dunia. Oh, Nah, sesuai dengan regulasi yang didapat dari kantor pos selaku penyalur, Ya. itu bisa diterimakan kepada ahli warisnya, Ahli waris. asal masih dalam 1 kakak. oh gitu. Dan kedua, dari pihak kantor pos punya kebijakan tersendiri Pak Sis. Apabila ada warga atau KPM penerima dalam kondisi sakit, Ya. diperkenankan untuk tinggal di rumah. Oh. Nanti dari pihak kantor pos akan door to door mencari warga yang sakit. Oh, begitu. Nggih. Nah, sedangkan kami lihat di salah satu panggilan dari kantor pos itu kan KPM kali ini menerima 500.000 ya. Siap, ya. 500.000 itu 152 bulan itu ya. Ya. Berarti 300 itu untuk BLT BBM, Ya. yang 200 BPNT. BPNT. Artinya
berarti untuk penerima manfaat dari BLT BBM itu sama. Orangnya sama ya? Sama. Berarti menggunakan data BPNT. Ya, yang dulu. Ya. Yang khusus penyaluran kali ini BPNT yang biasanya disalurkan lewat e-warung. Oh ya. Yang ada di desa-desa. Ya. Untuk bulan Agustus yang dicairkan pada bulan ini dicairkan bersamaan dengan BLT BBM. Oh, berarti kebijakannya tidak ke e-warung dulu, Ya. tetapi tunai ya. Tunai. Apakah ini ke depan itu akan terus ke tunai atau mungkin nanti dikembalikan ke e-warung lagi? Kita belum dapat petunjuk lagi. Belum ada petunjuk ya. Sehingga kita ikuti petunjuk yang terakhir seperti ini. Nah, untuk selama ini dari beberapa mulai dari saat informasi akan adanya BLT BBM sampai hari ini ada nggak komplain atau masukan kepada pemerintah kecamatan atas kebijakan pemberian BLT ini? Komplain pasti ada Pak Sis. Kemarin ada beberapa warga, tidak perlu kami sebutkan desanya, dia datang ke sini. Kebetulan yang menemui staf kami, intinya dia berkeluh kesah. Yang menerima kok itu terus. Padahal dari kacamata pengadu merasa bahwa dia juga layak. Dari pihak kantor pos karena dia sebagai penyalur tidak bisa berbuat banyak. Kami pun yang di kecamatan juga tidak bisa berbuat banyak. Sehingga kemarin sore kebetulan kami juga diundang rakor dengan Pak Bupati, yang intinya para camat kades diminta untuk mengadakan verbal lagi, verbal data DTKS. Karena penerima bantuan, penerima manfaat itu harus masuk data DTKS. Kalau tidak masuk, ya tidak akan diperhitungkan bantuannya. Nah, permasalahannya kan begini, Pak. Karena menurut informasi yang mungkin kebenarannya saya juga tidak tahu bagaimana, kaitannya dengan perval ya. Jadi verifikasi faktual yang dilakukan oleh teman-teman khususnya dari PKH teman-teman PKH dari Dinas Sosial Dinas Sosial itu mereka sudah melakukan perval, tapi data yang dikirimkan itu ternyata setelah kembali ke SK penyerahan itu nggak ada perubahan. Bagaimana ini? Kemarin sudah dalam rakor tersebut Asis, ada rekan camat juga menyampaikan bahwa data yang sudah diverbal dimusdeskan di tingkat desa, kadang dikirim ke tingkat yang lebih tinggi, kembali masih dalam bentuk file lama. Itulah yang menjadi PR kita. Kemarin dari teman-teman camat, ibaratnya minta tolong dari Pak Bupati, ibaratnya supaya data yang telah diverbal dari pihak desa supaya dikawal sampai ke pusat Pak Sis. Kalau tidak dikawal, ibaratnya desa itu sudah sering musdes, tidak ada artinya. Betul. Nah, itulah yang menjadi katakanlah kadang kades itu ogah-ogahan. Setengah putus asa gitu. Betul. Setengah putus asa karena verifikasi faktual yang dilakukan oleh petugas musdes yang dilakukan, ternyata data yang dikirim ke pusat itu baliknya tidak sesuai gitu. Masih tetap berpedoman pada yang lama. Ini perlu. Kemarin juga diambil kebijakan juga. Rakor kemarin juga ada Pak Dandim, Kapolres, Ibu Wakil sama Kajari. Yang intinya pada saat verbal nanti itu diminta pendampingan. Pendampingan baik lewat Babinsa, Babin Kaptipas, atau lebih-lebih dari perguruan tinggi. Nah itu nanti diharapkan muncul basis data yang valid, yang terbaru update yang selama ini dikhawatirkan data lama muncul lagi. Nah ini itulah yang menjadi tantangan kita. Nah, apakah sudah ada konfirmasi dari pihak kementerian kaitannya dengan data itu yang mana hasil verbal ternyata kembalinya masih data yang lama? Sudah ada belum? Belum ada Pak. Konfirmasi dari kementerian belum ada. Dari desa menerima data sudah matang Pak. Nah sekarang begini, padahal ini nanti untuk tahap kedua rencananya kan Desember kalau nggak salah rencana kan Desember. Nah kalau kemarin dari hasil rakor kemarin di Blora kaitannya dengan untuk verbal ulang verbal ulang, kira-kira bisa akan merubah data di tahap 2 nggak ini Pak Camat? Itu yang diharapkan. Ya kemarin disimpulkan juga
Kalau tidak salah saya mencatat, besok Rabu tanggal 21 September, Kades dan Camat dan BPS akan dikumpulkan di Pemkab. Nah, betul. Diberikan satu penjelasan Ya. sehingga verbal ini betul-betul dikawal secara bersama-sama. Ya. Kalau tidak ada pengawalan, kita mengkhawatirkan Ya. akan kembali ke data lama. Ya, karena ini kan tidak sekali ini saja. Ya. Jadi sudah tahun-tahun yang dulu juga seperti itu. Ya. Tentunya dari pihak kementerian pun itu harus menindaklanjuti ataupun bersikap atas usulan-usulan daerah atas verifikasi faktual yang telah dilakukan oleh teman-teman yang ada di lapangan. Ya. Gitu. Oke. Nah, ini kan kegiatan pendataan ini kan kita di tingkat desa ada yang namanya operator. Ya, ya. Operator ini kan yang namanya operator Ya. itu kan kerjanya kan all round Pak Sis. Ya, ya. Karena dia menampung data, entry data dan sebagainya. Betul. Ya ini sementara ini kan perhatian dari pihak pemerintah desa itu masing-masing pemerintah desa baru mampu memberikan honor yang terbatas Pak Sis. Iya, iya, iya. Nah, ini permasalahan kita seperti itu. Nah, mungkin dari beberapa, karena bagaimanapun panjenengan selaku yang ada di kecamatan ya, jadi koordinator di tingkat kecamatan, tentunya akan menerima banyak masukan Siap, ya. dari masyarakat desa, dari perangkat maupun kepala desa tentang data Ya. dari kementerian yang menerima BLT ini kan jenengan pasti akan yang ketempuhan di situ ya. Nah, mungkin dari situ mungkin ada usul, saran atau himbauan panjenengan mungkin baik pada masyarakat, pada pemerintah desa maupun kepada pemerintah daerah sampai kepada kementerian, mungkin ada usul, saran atau tanggapan Oke, siapa terima nih? kasih. Kemarin kami tekankan di berbagai konferensi kepala desa, kami tekankan pada Pak Kades supaya pendataan ini lebih valid. Kita menggandeng dari Babinsa, Babinkamtibmas, kita lepaskan atribut apapun. Iya. Kita lepaskan atribut, yang penting ada warga masyarakat yang betul-betul dalam kondisi miskin, kita tampung, kita musdeskan, masukkan dalam DTKS. Ya, ya. Tentunya dengan musdes. Ya, ya. Sehingga kalau sudah masuk DTKS, desa sudah punya basis data Pak. Ya. Kalau orang miskin tidak masuk DTKS, jelas tidak bisa kita cover. betul. Sehingga kita wanti-wanti DTKS sesuai dengan saran pemerintah harus diupdate minimal 1 bulan sekali. Ya. Sedangkan Ya. yang menggunakan atau yang mengupdate adalah operator. Desa ya kami minta untuk memberikan alokasi insentif yang lumayan lah. Tapi tetap regulasinya masih seperti itu Pak Sis. Nah, sekarang yang ini sebenarnya yang berhak untuk melakukan verifikasi itu sebenarnya dari petugas dinas sosial atau dari desa? Dari desa didampingi yang namanya PKH, Iya. sehingga nanti apabila terjadi trouble di lapangan, PKH juga ikut mendampingi. Karena ya. secara teknis dia yang Ya. ditugaskan pemerintah untuk mendapatkan data tersebut. Ya, karena juga mungkin karena kita tahu ya di desa itu seperti itu, artinya harus ada seorang yang lebih netral Ya, lebih netral untuk bisa memilah dan memilih Ya, dan ya. menilai daripada masyarakat yang layak Ya, untuk ya. mendapatkan bantuan Betul, itu. betul, Ya. ya, ya. Ya, saya kira itu ya Pak. Ya, terus tambahan Pak Sis, kemarin sempat sebelum pembagian BLT kami motivasi Pak Sis. Kami mengkhawatirkan Pak Sis, masing-masing KPM ini akan menerima dana 500.000. Ya. Kemarin kami paksa, mohon untuk dibelanjakan sembako, jangan yang lain. Karena niat pemerintah ini untuk menjaga daya beli masyarakat. Kalau itu dibelikan selain sembako, otomatis tidak akan mencukupi. Iya, iya. Kalau dibeli sembako, otomatis yang menikmati anggota keluarganya. Iya. Nah, kemarin sepintas kami sarankan seperti itu, dan alhamdulillah ada respon yang bagus Pak Sis. Ya. Baik itu Pak Camat, ya Ya, mudah-mudahan pelaksanaan pembagian BLT Amin, BBM ini bisa berjalan dengan baik, ya, tanpa ada dampak negatif yang Siap. di belakang. Namun ya kembali apa yang panjenengan sampaikan, himbauan tadi mungkin perlu pengawalan Ya. lebih jauh Ya. ya kepada pemerintah. Ya, Ya, baik ya. itu. Jadi pemirsa, jadi demikian
permasalahan yang aktual terjadi di desa, itu bahwa penerimaan BLT ini menggunakan data dari kementerian yang kadang itu ada beberapa yang sudah tidak sesuai, tidak update lagi dengan keadaan sesungguhnya saat ini, sehingga perlu ada suatu perubahan data yang diawali dari verifikasi faktual dari pemerintah desa beserta wakil dari Kementerian Sosial, yaitu dari tenaga PKH yang ikut melakukan verifikasi faktual di lapangan, sehingga mudah-mudahan data yang sudah dibuat melalui proses yang sudah baik melalui Musdes desa, ya, semoga data verifikasi faktual ini benar-benar bisa dijadikan data terupdate oleh kementerian, sehingga tahap kedua nanti yang rencananya akan diluncurkan di bulan Desember sudah benar-benar menggunakan data yang update. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kita akan ketemu dengan program BLT BBM yang akan datang, dan mudah-mudahan dengan kenaikan BBM yang ada tidak banyak memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Demikian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Membangun. Terima kasih Pak Camat. Terima kasih. Terima kasih.